Shalom Bapak Ibu Saudara. Iya, puji Tuhan kalau malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk memuji, memuliakan Tuhan dan juga untuk belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita belajar malam hari ini terpilih dari kitab Daniel pasal 1 hingga ayatnya yang ke-17. Daniel pasal 1 hingga pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17, tapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan ayat-ayat ini, hanya beberapa ayat saja yang saya akan bacakan di dalam ibadah malam hari ini. Daniel 1 ayat 1 hingga 17 di istana Babel. Kita lihat mulai ayatnya yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Ayat 5, dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayatnya yang ke-6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Dan kita loncat ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Terakhir ayat 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Tema yang akan kita pelajari dari teks firman Tuhan ini adalah teladan hidup Daniel. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kisah tentang tokoh Daniel ini bukanlah sebuah kisah yang baru atau cerita yang baru yang kita baru ketahui atau yang baru kita pelajari. Bagi kita yang pernah melewati tahap sekolah minggu, ya, saya percaya bahwa sejak duduk di dalam bangku sekolah minggu itu, kita sudah belajar tentang Daniel. Siapakah dia dan apa saja yang terkait dengan kehidupannya. Dan yang paling terkenal, kalau pada zaman sekolah minggu itu, yang paling terkenal dari kehidupan Daniel itu adalah tentang masa di mana dia dan 3 temannya dia dibuang di dalam gua singa, ya, dan juga di dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, jadi ada kisah-kisah tertentu dari Daniel yang sudah kita kenal sejak kita duduk di dalam bangku kelas sekolah minggu. Nah, Saudara, kitab Daniel ini adalah salah satu kitab yang memuat tentang laporan aktivitas-aktivitas dan juga penglihatan-penglihatan dari Nabi Daniel ketika dia berada di dalam masa-masa pembuangan di kota Babel. Ya, jadi pada waktu itu bangsa Israel karena kejahatannya, karena dosanya, maka Allah mengizinkan mereka untuk berada di kota Babel atau di daerah Babel untuk menjalani masa penghukuman. Dan keseluruhan daripada kitab Daniel ini memberikan informasi terkait dengan seluruh aktivitas-aktivitas, bahkan penglihatan-penglihatan yang Allah percayakan kepada Nabi Daniel ketika dia berada di masa pembuangan di kota Babel. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab Ibrani, kitab Daniel ini terdapat dalam kelompok ketubim atau tulisan-tulisan. Sedangkan kalau di dalam pengkanonan Alkitab itu sendiri, kitab Daniel ini termasuk di dalam kelompok nabi-nabi besar di dalam perjanjian lama. Ya,
Jadi ada Yesaya, ada Yeremia, itu termasuk kelompok nabi-nabi besar yang digolongkan di dalam kanon Alkitab dalam Perjanjian Lama. Sedangkan kalau penulis daripada kitab Daniel ini sendiri, tidak lain tidak bukan, dia adalah Daniel yang diceritakan atau dikisahkan di dalam kitab ini. Dan arti dari nama Daniel itu adalah Tuhanlah hakimku. Ya, jadi masing-masing nama itu punya arti sendiri, dan nama Daniel sendiri artinya Tuhanlah hakimku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, teks ini menceritakan tentang awal mula alasan keberadaan Daniel di tanah Sinear atau di kota Babel, di negara Babel, di dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Jadi Daniel hidup dan juga melayani pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Dan di dalam Daniel bersama ketiga temannya ini, mereka adalah orang-orang Yahudi yang tergolong cerdas. Ya, mereka tergolong orang-orang yang cerdas, mereka tergolong orang-orang yang berprestasi dari semua orang-orang atau khususnya pemuda-pemudi yang ada pada waktu itu di kota Israel. Ya, secara intelek atau pengetahuan mereka cerdas. Bahkan secara fisik dikatakan bahwa mereka kuat, sehat, baik. Ya, bahkan secara status sosial juga mereka ini ada di dalam kelompok atau keturunan raja-raja atau dari kaum bangsawan. Jadi Daniel dan tiga temannya ini bukan pemuda biasa-biasa atau bukan pemuda yang berasal dari kalangan biasa. Karena itu, karena dilihat dari hal-hal itu, maka mereka dipilih untuk dididik. Mereka dipilih untuk diajar tentang tulisan-tulisan serta bahasa-bahasa Kasdim, dan itu dianugerahkan kepada mereka. Mereka harus menjalani masa pendidikan itu selama 3 tahun. Ya, selama 3 tahun mereka bekerja. Nanti dilihat kemampuan mereka, kalau memang mereka berhasil, kalau mereka mampu, maka mereka selanjutnya harus bekerja bagi Raja Babel. Dan hal itu bisa kita temukan di dalam ayat 3 hingga ayatnya yang kelima dari kitab Daniel pasal 1 ini. Nah, kisah tentang Daniel dan juga ketiga temannya yang diceritakan di dalam teks ini memberikan banyak sekali pelajaran rohani bagi setiap kita. Baik itu kita sebagai orang-orang muda maupun bagi kita sebagai orang-orang dewasa atau orang tua. Ya, khususnya ketika berada di dalam situasi-situasi sulit. Kenapa saya katakan situasi sulit? Karena Daniel dan ketiga temannya ini mereka dipilih, tetapi mereka dipilih karena ada satu tujuan khusus. Dan itu tidaklah mudah, itu tidaklah gampang. Bahkan kalau kita membaca secara keseluruhan dari pasal 2 dan selanjutnya, ada tantangan-tantangan besar, ada kesulitan-kesulitan besar yang diperhadapkan kepada Daniel dan juga teman-temannya. Ya, jadi kalau kita membaca atau mempelajari kisah daripada Daniel dan tiga temannya, maka kita akan menemukan sekian banyak pelajaran-pelajaran rohani, pelajaran-pelajaran yang berharga bagi kita, bagi karakter kita, bagi kehidupan kita, dan juga bagi iman kita. Khususnya terlihat dengan jelas bahwa kegigihan mereka sebagai orang-orang muda, ya, dalam mempertahankan prinsip-prinsip iman. Sekali lagi, kegigihan mereka di dalam mempertahankan prinsip-prinsip iman serta karakter Kristiani dalam situasi-situasi tersulit yang Tuhan atau yang Allah izinkan mereka hadapi. Ya. Lalu prinsip-prinsip yang bagaimana yang dimiliki oleh Daniel dan ketiga temannya? Atau pelajaran-pelajaran rohani apa yang bisa kita temukan dari kisah Daniel bersama teman-temannya secara khusus yang diceritakan di dalam pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Saudara, ketika kita membaca satu bagian teks firman Tuhan dan ketika kita diarahkan dan dipimpin oleh Tuhan,
maka sekurang-kurangnya kita tidak hanya menemukan satu kebenaran atau prinsip rohani yang bisa kita temukan dari dalamnya. Tetapi ada lebih daripada itu, ada banyak pelajaran yang bisa kita temukan, yang bisa kita peroleh dari teks firman Tuhan itu. Ya, dan pada malam hari ini saya hanya akan membagi 2 saja. Ya, mungkin nanti lain kali ada lagi tambahan. Ya, malam hari ini kita akan melihat 2 teladan dari hidup Daniel dan teman-temannya ketika mereka berada di dalam situasi sulit. Yang pertama adalah bahwa mereka, orang-orang muda ini, memiliki sikap kerendahan hati. Mereka memiliki sikap kerendahan hati. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 3 dan ayat 4 dari bacaan kita. Saya baca sekali lagi. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kastim. Nah, fakta bahwa dalam situasi sulit pun Daniel dan teman-temannya, khusus Daniel, tetap memiliki sikap rendah hati. Ya, fakta-faktanya itu bisa kita temukan begini. Yang pertama, sekalipun mereka Daniel berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, tetapi dia tetap bersedia untuk diajar atau dididik. Ya, sekali lagi, fakta bahwa Daniel berkepribadian rendah hati adalah bahwa sekalipun dia ini berasal dari keturunan raja, dia berasal dari kaum bangsawan, tapi dia bersedia untuk diajar atau dididik. Itu hal yang pertama. Yang kedua, fakta yang bisa kita lihat bahwa sekalipun Daniel dia berasal dari keturunan raja atau dari kaum bangsawan, tetapi dia mau dekat, dia mau bergaul dengan orang yang tidak sederajat dengan dia. Dia mau dekat, dia mau bergaul dengan orang yang secara status sosial tidak sama dengan dia, tidak selevel dengan dia. Dan dalam hal ini adalah pemimpin pegawai istana yang dijumpai oleh Daniel ketika dia berada di dalam kota Babel. Tetap mau bergaul. Banyak kali kita menggunakan status kita untuk menjadi perbedaan-perbedaan. Kita hanya mau bergaul, kita hanya mau dekat dengan orang-orang yang menurut kita sama, selevel. Kita hanya mau bergaul mungkin karena Tuhan anugerahkan kecerdasan, maka kita hanya mau bergaul dengan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Sedangkan orang-orang yang terbatas, orang-orang yang lemah, kita tidak mau bergaul dengannya. Kita hanya mau bergaul dengan orang-orang yang berduit, yang punya harta banyak. Tapi kita tidak mau bergaul dengan orang-orang yang secara ekonomi mungkin di bawah garis rata-rata atau standar. Ya, kadang-kadang di dalam kehidupan kita realita yang terjadi seperti itu. Ada batasan-batasan, ada hal-hal yang menjadi pemisah di dalam kita dekat dan bergaul dengan orang-orang yang sesungguhnya Tuhan percayakan mereka ada di dekat kita. Tetapi kalau Daniel tidak, sekalipun dia dari keturunan raja, sekalipun dia dari kaum bangsawan, dia tidak menjadikan statusnya itu untuk tidak dekat atau tidak bergaul dengan orang-orang di bawahnya atau yang berbeda status dengan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, fakta bahwa Daniel memiliki kerendahan hati adalah sekalipun dia diceritakan tadi di dalam ayat 3 dan 4 bahwa dia tergolong orang yang pandai, dia tergolong orang yang cerdas. Sudah pandai, sudah cerdas, sudah mengerti berbagai-bagai hikmat. Tetapi dia masih tetap bersedia untuk diajar. Dia masih tetap bersedia untuk dididik. Ini sesuatu yang luar biasa.
Kadangkala kalau kita merasa kalau kita sudah bisa, kita sudah mampu, tidak perlu lagi diajar. Toh saya sudah tahu. Tidak perlu lagi kau mengajar saya sudah mengerti. Saya sudah tahu caranya. Kadangkala kita seperti itu. Tetapi tidak dengan Daniel. Dan ini suatu teladan yang luar biasa tentang kerendahan hatinya. Pandai, cerdas, dalam berbagai-bagai hikmat. Tetapi dia tetap bersedia, mau untuk diajar, mau untuk dididik. Karena tentunya sekalipun dia memiliki kecerdasan dan kepandaian yang menurut ukuran dia sudah banyak. Tetapi pasti ada hal-hal lain lagi yang belum diketahui oleh dia. Karenanya dia tetap bersedia untuk mau diajar dan mau dididik. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sikap Daniel sangat berbeda dengan kebanyakan kita, bukan? Fakta bahwa Daniel memiliki kerendahan hati tidak sama kadang-kadang dengan kita. Kebanyakan yang terjadi, khususnya ketika kita berada dalam situasi sulit, bagaimana sikap kita? Kalau kita berada dalam situasi sulit, bawaan kita adalah stres, takut, cemas, khawatir. Bahkan kadang-kadang kita gengsi, sekalipun kita ada masalah. Dan orang lain tahu, teman kita tahu bahwa kita ada masalah. Dan dia bertanya kepada kita, dia ingin memberikan solusi, memberikan perhatian, memberikan doanya bagi kita. Tetapi karena sikap ego atau gengsi yang ada pada kita, kadang-kadang kita menutup diri kita. Kita tidak mau terbuka dengannya. Oh tidak, saya aman-aman saja. Oh tidak, saya baik-baik saja. Oh tidak, masalah itu kecil bagi saya. Di mulutnya dia mengatakan demikian, tetapi hatinya sedang bergejolak. Dia berada di dalam ketakutan, dia berada di dalam kecemasan. Akhirnya tidak terlihat olehnya sikap rendah hati dari dalamnya ketika berada dalam situasi seperti itu. Tetapi malam hari ini kita melihat dari Daniel bahwa sekalipun berada di dalam kesulitan, sekalipun berada dalam situasi tersulit dalam hidupnya, tetapi sikap rendah hati masih tetap dia tunjukkan kepada orang lain. Sikap rendah hati masih tetap dia buktikan kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Dia menunjukkan dan dia membuktikan akan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Daniel terkait dengan kerendahan hatinya yang ditunjukkan, yang diberikan kepada orang-orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, sesungguhnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan terkait dengan kerendahan hati. Di mana sikap rendah hati itu harus dimiliki oleh orang-orang Kristen. Sikap rendah hati harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena dari sikap itulah bisa menjadi kesaksian bagi orang lain bahwa Kristus sungguh-sungguh hidup di dalam kita. Dan hal itu bisa kita lihat dalam 2 ayat yang bisa saya berikan bagi kita malam hari ini. Yang pertama, Efesus 4 ayatnya yang kedua. Efesus 4 ayatnya yang kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Perintah firman Tuhan. Yang kedua, Mika 6 ayatnya yang ke-8. Dan Mika 6 ayat 8. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara terkasih, dari kedua ayat ini terlihat dengan jelas bahwa hidup
dalam kerendahan hati memang merupakan perintah Tuhan bagi kita orang-orang Kristen, bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Di dalam Efesus 4 tadi, ayatnya yang kedua tadi dikatakan, hendaklah kamu. Kata hendaklah ini adalah sebuah kalimat perintah. Maka mau tidak mau ini merupakan kewajiban, keharusan bagi kita orang percaya untuk memiliki sikap rendah hati. Artinya, bahwa kalau kita tidak hidup dalam kerendahan hati, maka kita melanggar firman Tuhan. Kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Dan itu adalah sebuah dosa dari kita. Ya. Dan Daniel, dia memiliki sikap hidup ini. Sekalipun situasi sulit yang dihadapinya. Secara emosi, situasi yang dihadapi, mungkin dia galau, dia stres dan lain sebagainya. Tetapi terlihat dengan jelas bahwa dia tetap rendah hati. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita sudah memiliki hidup rendah hati? Apakah kita sudah hidup di dalam kerendahan hati? Di dalam pergaulan kita, di rumah kita, di lingkungan sekolah kita atau studi kita, pekerjaan kita, usaha kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Sudahkah kita memiliki sikap kerendahan hati? Seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Saudara, saya punya satu pengalaman yang mungkin saya sudah pernah menceritakan atau menyaksikan itu kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika saya masih pelayanan di Blitar, saya pelayanan di salah satu sekolah Kristen, satu-satunya sekolah Kristen yang ada di kota Blitar, punya yayasan pendidikan Kristen. Dan saya ada di sana sebagai ibu asrama, sebagai guru agama untuk anak SMP dan SMA, karena sekolah itu satu atap SMP dan SMA, dan juga sebagai pembina rohani bagi anak-anak, karena sekolah ini menyediakan asrama bagi anak-anak yang kurang mampu dan juga bagi anak-anak yang tempat tinggal mereka berjarak jauh. Jadi sekolah kami menyediakan asrama bagi mereka. Dan suatu saat dalam masa Paskah, nah sekolah kami ini dibiayai atau disponsori oleh sebuah gereja Korea yang ada di Surabaya, ya. Dan gereja Korea ini mereka sangat memperhatikan kebutuhan kami, guru-guru dan juga seluruh anak-anak didik kami. Dan akhirnya pada waktu liburan Paskah itu mereka mengundang seluruh kami mahasiswa SMP dan SMA, bahkan staf guru dan karyawan untuk kami ya istilahnya refreshing lah, kurang lebih 4 hari di Surabaya. Ya, jadi mereka menyediakan penginapan dan penginapan mereka itu di gereja mereka, dan jadi mereka mendesain bentuk gereja mereka itu di depannya gereja, tetapi ketika masuk sampai ke dalam itu seperti sebuah asrama, ya. Itu ada untuk anak anak-anak putra dan juga ada untuk anak-anak putri, bahkan ada untuk kami tim guru dan juga karyawan. Kamar-kamar sudah disediakan seperti itu. Jadi kami berangkat dari Blitar menuju ke Surabaya dengan menggunakan kereta api. Saudara, kami tidak pernah membayangkan perlakuan-perlakuan apa yang akan kami terima ketika kami berada di lingkungan mereka. Biasanya mereka yang datang mengunjungi kami, dan itu tidak semua, hanya beberapa saja. Beberapa anak-anak muda dan juga beberapa pendeta-pendeta yang datang untuk mengunjungi kami. Dan sekarang kami yang pergi istilahnya mengunjungi mereka dan menginap di sana selama 4 hari. Ya, kami namanya dari desa ya, senang sekali. Anak-anak, apalagi anak-anak kami itu dari latar belakang keluarga yang kebanyakan bermasalah.
yang tidak punya bapak, yang tidak punya mama, yang orang tuanya pergi bekerja di luar negeri, dan dari mereka kecil sampai mereka usia SMP, SMA, mereka tidak pernah lagi berkomunikasi dengan orang tua. Istilahnya sudah putus hubungan, tidak ada lagi informasi dari orang tua kepada anak-anak. Jadi ketika melihat menerima tawaran itu untuk mau pergi rekreasi di sana, anak-anak itu sangat senang. Apalagi ketika pergi ke sana sudah disediakan segala fasilitas. Orang-orang yang ada di gereja itu, mereka kebanyakan para pengusaha donat, permen, minuman-minuman kaleng, susu-susu. Jadi di meja ketika kami mau pergi ke kamar-kamar, di setiap kamar itu sudah disediakan snack dan makanan-makanan ringan itu, ya. Dan satu hal yang luar biasa yang kami temukan adalah bahwa setiap kali kami pergi ke ruang makan untuk makan, kami tidak sendirian. Di setiap meja itu mereka masing-masing sudah ada 1 atau 2 orang untuk menemani kami, untuk mendampingi kami. Jadi ketika kami makan, bukan saja kami hanya menikmati makanan itu, tetapi kami juga bercakap-cakap. Mereka menanyakan tentang keberadaan kami, tentang keluarga kami, anak-anak kami, dan lain sebagainya. Ya, jadi masing-masing meja itu sudah ada. Dan semua yang terlibat di dalam melayani kami, bagian konsumsi, itu mereka orang-orang Korea. Bahkan bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara. Mereka sudah bagi tugas, ada yang 1 kamar mandi itu 1 orang menjaga di sana. Jadi setiap kali, minta maaf, ketika kami pergi ke kamar mandi, sudah ada 1 orang yang duduk persis di depan pintu kamar mandi. Dan ketika kami keluar, mereka masuk dan mengepel, membersihkan kamar mandi. Siapakah mereka? Mereka ini bukan orang-orang biasa yang tidak ada kerjaan. Mereka ini para pengusaha. Mereka ini berasal dari kalangan atas. Tetapi mereka rela melakukan itu. Satu hal yang bisa saya lihat dari mereka adalah kerendahan hati mereka. Mau melayani kami, orang-orang dari desa. Ketika kami selesai makan, kami sudah arahkan anak-anak kami untuk membantu merapikan, membersihkan meja, bahkan untuk mencuci piring. Dan ketika anak-anak kami sudah sistem kode, memberikan sen kepada anak-anak kami untuk kita gotong royong membersihkan meja dan alat-alat makan, bahkan mencucinya. Mereka melarang kami, tidak usah. Siapa yang mengerjakan? Mereka, suami istri dari orang-orang yang ada di gereja Korea ini. Saudara, dari kesaksian yang saya sampaikan ini, sangat-sangat terlihat dengan jelas tentang kerendahan hati dari orang-orang percaya, dari anak-anak Tuhan yang ada di gereja itu. Bahwa mereka tidak menjadikan status mereka, oh kalian yang dari desa, kalian yang kerja, oh kalian anak-anak kecil tidak mengerti apa-apa, kalianlah yang harus mengerjakan. Oh guru-guru, kalianlah yang bertanggung jawab dengan anak-anak kalian. Kalianlah yang harus membersihkan kotoran-kotoran yang dibuat oleh anak-anak kalian. Tidak, mereka yang mengerjakannya. Dan ketika kami mau mengerjakannya, mereka melarang kami untuk melakukannya. Saudara, bagaimana dengan kita? Dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita. Kembali pertanyaannya, sudahkah kita miliki sikap hidup rendah hati? Sudahkah kita mewujud nyatakan sikap rendah hati itu dalam keseharian hidup kita? Ingat, hidup dalam kerendahan hati adalah merupakan perintah Tuhan. Dan itu adalah kewajiban dari kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mungkin Tuhan memberikan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Janganlah itu membuat kita sombong. Janganlah itu membuat kita tinggi hati. Tetapi tetaplah rendah hati satu dengan lainnya. Termasuk terhadap Tuhan yang menganugerahkan kelebihan-kelebihan yang ada pada kita. Karena itu, mari kita bersama-sama belajar dari teladan Daniel. Tetaplah bersikap rendah hati, termasuk dalam situasi-situasi sulit. Supaya apa? Supaya orang melihat karya Allah dan juga kuasanya di
di dalam diri kita dan mereka mempermuliakan Allah. Itu teladan yang pertama. Teladan yang kedua dari Daniel adalah berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan iman. Berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan iman. Kita bisa lihat di dalam ayatnya yang ke-8 dari teks kita. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, komitmen Daniel untuk menjaga dan mempertahankan imannya itu datang bukan dari luar pribadinya. Itu terjadi bukan karena desakan dari pihak lain kepadanya sehingga dia mengerjakan atau melakukannya. Tidak. Tetapi komitmen itu berasal atau datang dari dalam dirinya sendiri. Itu artinya bahwa komitmen tersebut yang dimiliki dan yang dilakukan oleh Daniel itu dibuatnya karena dia mau tetap menjaga kemurnian imannya di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Sekali lagi, dia melakukan itu, dia memiliki komitmen itu karena dia ingin menjaga kemurnian imannya bukan saja di hadapan manusia, tetapi di hadapan Allah yang telah mempercayakan dia dipilih untuk dididik dan diajar di dalam masa pemerintahan Raja Nebukadnezar. Perhatikan juga Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika diperhadapkan dengan tawaran yang menggiurkan, yang enak-enak, makanan, minuman, santapan raja. Ya, kita bisa membayangkan makanan raja itu bukan seperti kita ya, daun pepaya, sayur kangkung, jagung katemak, ya. Tapi pasti makanan raja itu yang wah, kita lihat saja orang Kubang bilang air liur sumalele memang, ya. Tetapi ketika ditawarkan dengan makanan atau santapan raja itu, Daniel sama sekali tidak tergoncang imannya. Daniel sama sekali tidak tergiur dengan makanan dan minuman anggur dari meja raja yang diberikan kepada mereka. Nah, ini berbeda dengan kebanyakan kita sekarang ya. Sangat-sangat berbeda dengan realita yang diperhadapkan kepada kita. Ketika kita diperhadapkan atau kita mendapat tawaran-tawaran seperti itu, adakah yang mau menolak? Pasti tidak. Ya. Ketika mendapatkan tawaran-tawaran seperti itu, kita pasti menerima. Hati senang sekali. Beta ada lapar-lapar baru dapat tawaran seperti ini, makan dulu. Ya. Urusan-urusan lain, larangan-larangan lain itu urusan belakang. Yang penting sekarang kampung tengah terisi dulu. Ya, kalau kita kan kebanyakan demikian. Sekalipun tawaran itu bertentangan dengan iman kita. Nanti pulang di rumah baru mengaku dosa minta ampun di Tuhan. Ya, yang penting sekarang disutawar nih, mari sudah. Ya. Bahkan di dalam kehidupan kita dapati ada begitu banyak orang Kristen yang awalnya mereka terlihat begitu mengasihi Tuhan dalam pandangan kita sebagai manusia. Mereka sangat aktif di dalam mengiring Tuhan. Mereka sangat aktif di dalam melayani Tuhan. Mereka sangat aktif di dalam kegiatan-kegiatan rohani yang diadakan oleh gereja, yang diadakan oleh kelompok-kelompok rohani baik di kelompok sekolah dan lain sebagainya. Tetapi pada titik tertentu mereka berpaling dari iman mereka sendiri. Kenapa mereka berpaling?
hanya karena tawaran-tawaran harta, jabatan, wanita, pria idaman, pria idola, dan lain sebagainya. Maka mereka rela menukarkan atau meninggalkan imannya, berpaling daripada Kristus. Beberapa waktu yang kemarin sempat heboh salah satu artis rohani Kristen, adiknya Jacqueline Sloss, James, sudah punya album rohani banyak. Dulu saya pertama kali mendengar namanya itu dari grup musik mereka, White Dove. Bagus tim musik ini. Tetapi belakangan beberapa waktu yang kemarin diceritakan bahwa dia berpaling dari imannya. Sudah punya album rohani, lagu-lagu rohani, sudah terkenal lagu-lagunya itu. Terlibat melayani Tuhan. Tetapi apa? Berpaling, meninggalkan imannya. Karena suatu hal tertentu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentang hal berpaling dari iman, tentang hal komitmen, bukan saja tergiur kepada hal-hal yang sudah tadi saya katakan, tetapi ada juga yang tergiur dengan hal-hal yang sebenarnya itu bertentangan dengan masalah, ya contohnya masalah kesehatannya. Karena kesehatannya kurang baik, karena kesehatannya terganggu, maka setelah menjalani masa perawatan dokter, perawatan medis, maka dia dilarang untuk mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Karena sudah diketahui ada penyakit tertentu yang mana ada makanan-makanan yang tidak boleh dikonsumsinya supaya tidak memperburuk kondisi kesehatannya. Tetapi ketika diperhadapkan dengan makanan-makanan, jenis-jenis makanan yang dalam tanda petik dilarang karena itu berpengaruh kepada kesehatannya, dia tidak peduli. Terima saja tawaran itu. Ya, mungkin dia ada asam urat, tetapi ada kawan yang, mari kau tumpi makan kok. Makan sudah, daging banyak-banyak. Dia berpikir, sudahlah asam urat itu nanti beta siap obat di rumah. Nanti pulang baru beta mulai cari obat untuk netralisir atau untuk menangani masalah asam urat. Ya. Ataupun masalah-masalah kesehatan lainnya. Kadang-kadang kita berpikir, tidak apa-apa, cuman kali ini saja, nanti tidak akan terulang lagi. Tidak masalah, toh saya sudah punya persediaan obat. Tidak apa-apa, nanti saya akan makan sedikit saja. Ya, kebanyakan kita punya pemikiran seperti itu ketika ditawarkan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan kita. Beberapa waktu yang kemarin, saya sakit. Dan saya ini orang paling takut jarum suntik. Tahun lalu, saya akhirnya berjumpa dengan jarum suntik, harus diinfus. Dan saudara tahu, karena saking takutnya dengan jarum suntik, sebelum dipasang jarum infus itu saya menangis setengah mati. Bahkan saya berkelahi, bertengkar ya. Saya tidak mau, tapi bagaimana, saya sudah dalam keadaan lemah, terpaksa ya dalam keadaan menangis dan ketakutan yang besar, jarum infus akhirnya masuk. Dan saya bilang, saya tidak akan mau lagi untuk dipasang jarum infus. 2 minggu yang kemarin, nasib yang sama terulang lagi. Sakit yang tidak bisa-bisa lagi. Dan mau diantar ke rumah sakit, kebetulan ada saudara yang di rumah sakit dan menghubungi dia. Dia bilang, tunggu saya di rumah, saya pergi untuk tensi. Dan datang di rumah tensi, darah saya 100/60. Saya sudah lemas, badan panas, kepala sakit, pokoknya sakit yang tidak bisa-bisa lagi. Saya bilang, sekarang bawa ke rumah sakit karena saya tidak berdaya lagi. Terus dia bilang, betul mau ke rumah sakit? Ya. Dia sudah tahu ya, karena waktu pertama dia juga yang menangani saya dan saya menangis setengah mati baru diinfus.
Terus dia bilang, sudah biar saya tangani di rumah, pasang infus saja di rumah, nanti ambil darah saya pergi cek di lab. Ya karena lagi musim DBD, jadi takutnya saya terserang DBD atau malaria. Jadi akhirnya saya berjuang sekali lagi supaya jarum suntik itu, infus itu bisa masuk. Saya menangis, mereka tertawa. Saya bilang jangan tertawa karena saya takut. Ya. Sudah itu tiba-tiba dia datang membawa tabung untuk ambil darah. Saya lihat jarumnya, saya bilang mana saya lihat jarumnya. Dan dia tunjukkan. Saya bilang berapa banyak darah yang akan diambil. Dia bilang sebanyak ini harus terisi penuh. Saya menangis, saya marah, saya berkelahi. Saya bayangkan ya aduh jarum itu ada di sini dan saya lihat darah diambil. Ketakutan luar biasa. Diperiksa, akhirnya berhasil diambil juga diperiksa. Saya bebas malaria. Saya bebas DBD. Tapi apa sakit saya? Ternyata minta maaf ketika di center di kerongkongan saya itu dari atas turun sampai ke bawah itu katanya merah semua. Bahkan tonsil ya itu katanya sudah membesar. Dan dia bilang ini akibat radang tenggorokan. Ya seperti itu. Lalu dia tanya ini kemana? Jadi saya bilang waktu saya pulang kebaktian minggu malam. Sepanjang jalan di pikiran saya harus ARS, dan harus ARS. Jadi pulang saya tidak istirahat lagi, tidak makan lagi, saya langsung minum 1 gelas besar ARS. Dan itu pemicunya, saya kena radang tenggorokan. Dan saya berjanji di depan mereka dan kakak-kakak saya yang waktu itu ada. Saya bilang saya tidak akan minum ARS lagi. Terus kakak saya yang satu dia bilang, buang sudah itu ARS, tidak boleh lagi isi-isi air di dalam kulkas. Air ARS apa? Sakit seperti ini kita semua juga yang susah. Ya mereka berhasil buang. Tapi mereka tidak tahu ada 1 botol kecil yang masih tersimpan di bagian bawah kulkas. Saya bilang iya saya sudah tobat karena saya tidak mau yang ketiga kali lagi dipasang infus. Apa yang terjadi saudara? 3 hari saya infus tergantung di tangan saya. Hari keempat bebas dilepas. Tapi karena panas cuaca, aduh ini kayaknya ini harus diredakan dengan ARS. Saya pergi lihat di kulkas, saya berusaha untuk menahan. Ya. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, akhirnya saya tidak bisa menahan lagi. Ya, dan saya pulang dari gereja, panas-panas, saya ambil ARS 1 gelas dan saya minum lagi. Saya melanggar, padahal saya bilang saya taubat tidak akan minum ARS lagi. Saudara, saya masih belum bisa mengekang diri. Saya sudah komitmen bahwa saya tidak akan minum ARS lagi karena saya tidak mau terkena radang tenggorokan lagi. Tetapi saya tergiur dengan ARS dan saya sudah melanggar, bahkan sudah 2 kali. Kali kedua ketika saya dan Kak Tofel pulang dari gereja dan kami makan bakso, saya pesan es teh. Semoga tidak yang ketiga kali lagi. Ya. Nah inilah kita manusia. Kadang kita membuat komitmen, kadang kita buat janji. Tapi kita sendiri yang melanggar pada titik-titik tertentu. Ketika kita diperhadapkan dengan tawaran yang akan memuaskan keinginan kita. Yang akan memuaskan hasrat kita. Kita melanggar akan komitmen kita itu. Kita melanggar akan perjanjian yang sudah kita buat. Namun malam hari ini kita melihat dari Daniel bahwa sekali dia berkomitmen untuk seterusnya dia berpegang kepada komitmennya itu. Untuk seterusnya dia berpegang kepada janjinya itu bahwa dia tidak akan makan dan minum makanan dan minuman dari santapan raja. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daniel lebih menjaga serta mempertahankan imannya terhadap tawaran yang menarik, tawaran yang menggiurkan yang disodorkan baginya. Dan ini sebuah prinsip hidup dari Daniel yang sangat luar biasa. Sebuah prinsip teladan iman yang luar biasa yang diajarkan oleh Daniel bagi kita sekalian pada malam hari ini. Maka di sini kita belajar bahwa dan satu hal, kenapa Daniel mampu untuk melakukan hal itu? Kenapa dia tetap menjaga komitmennya di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan? Karena dia punya pengenalan yang benar akan Allah. Karena dia memilih untuk taat kepada Allah, taat kepada firman Tuhan, sehingga dia mampu untuk mempertahankan dan menjaga komitmennya itu.
Maka dari apa yang dilakukan oleh Daniel, kita bisa belajar bahwa pengenalan yang benar akan Allah sangat berperan penting terhadap setiap komitmen hidup yang kita buat. Apapun itu, dalam hal yang menurut kita sepele atau hal yang kecil, hal yang remeh, maupun hal-hal yang besar yang terkait atau berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hidup yang kita miliki. Pengenalan akan Allah punya pengaruh yang besar terhadap komitmen, terhadap prinsip-prinsip iman yang kita buat atau yang kita pegang. Dan apa yang dilakukan oleh Daniel terkait dengan komitmennya terhadap makanan, minuman dari santapan raja. Mungkin menurut kita itu merupakan hal yang sepele. Tapi justru dari hal yang sepele itu, Daniel tetap berpegang kepada komitmennya. Dari hal yang sepele itu membutuhkan kesungguhan di dalam menjaga, membuat keputusan pilihan yang kita buat. Apalagi kalau pilihan atau keputusan tersebut terkait erat dengan iman percaya kita kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita? Prinsip-prinsip iman apa? Komitmen-komitmen iman apa yang sudah pernah kita buat di hadapan Allah? Masihkah kita tetap menjaganya? Masihkah kita lakukan itu, mentaati itu dalam hari-hari hidup kita atau tidak? Mari kita teladani Daniel. Buatlah serta terapkanlah komitmen dengan sungguh-sungguh dalam menjaga serta mempertahankan iman dari tawaran-tawaran yang menggiurkan akan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih untuk pengalaman hidup Daniel yang boleh kembali kami lihat dan kami pelajari. Terima kasih untuk teladan Daniel yang boleh dinyatakan bagi kami pada malam hari ini. Hidup kami masih terus berjalan. Dan biarlah ya Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup kami mencontohi, kami meneladani akan sikap hidup Daniel terkait dengan kehidupannya, termasuk di dalam situasi-situasi sulit yang diperhadapkan kepadanya. Kami harus tetap memiliki kerendahan hati, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kami semua. Bahkan kami juga harus berkomitmen untuk menjaga dan mempertahankan iman kami di hadapan manusia dan juga di hadapan Allah. Terima kasih untuk pelajaran yang indah dari Daniel bagi kami pada malam hari ini. Dan kami berdoa untuk kami masing-masing. Biarlah Allah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu boleh menolong kami, memampukan kami, supaya kami boleh melakukan apa yang sudah diteladankan Daniel bagi kami pada malam hari ini. Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin mulia dan indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bagi kami malam ini. Amin.